Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Mahrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftah Bastul Birri wa Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafid Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati ay hadza babul aniyati utawi iki iku bab nerangaken tentang al aniyah, pira-pira wadah. Al-aniyah menika jamaknya al-ina. An Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati, muttafaqun alaih. An Hudzaifah sing Hudzaifah Ibnul Yaman iku dadi anak lanange Al-Yaman. Qala ngendika sapa Al-Hudzaifah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu aja minum sira kabeh fi aniyati dhahabi ing dalem pira-pira wadah saking emas, wal fiddati lan wadah saking perak. Wala taqulu lan aja mangan sira kabeh fi sihafihima ing dalem piring gede yang terbuat dari zahab dan fiddah. Jadi sihaf itu biasanya, itu jamak ya, itu biasanya piring yang digunakan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu untuk makan bareng-bareng, kan itu sihaf. Fa inna mongko setune aniyatu dhahabi wal fiddah niku lahum iku tetap keduwe kufar, tetap keduwe pira-pira wong kafir, walakum lan tetap keduwe ira kabeh fil akhirati binjing wonten ing akhirat. Muttafaqun alaihi ay hadza utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis niki. Jadi hadis ini disepakati oleh Bukhari sama Muslim. Ini la tashrabu, ini ada nahi. Asal dari nahi itu adalah mempunyai faidah lil haram ya. Jadi al aslu fin nahyi lil haram. Jadi asal dari nahi itu adalah hukumnya haram. Dan ini mayoritas ulama itu bersepakat bahwa menggunakan tempat minum dan tempat makan terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Didiskusikan ilatnya karena apa itu? Kenapa kok sampai diharamkan itu? Ada yang berpendapat karena orang yang minum dan makan pakai tempat yang terbuat dari emas itu menandakan dia seorang yang sombong, bermewah-mewah, kan itu. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak seperti itu. Kenapa kok diharamkan? Ya memang itu mengikuti apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan itu. Jadi seperti itu. Langsung pertanyaannya, bagaimana kalau tempat minum dan tempat makan itu campuran, tidak hanya emas, kan itu, campuran. Misalkan emasnya hanya 12 karat, jadi 12 karat. Itu ada yang berpendapat ya tetap haram. Tetapi manakala emasnya itu jauh lebih sedikit, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Dan keharaman tidak diperkenankan menggunakan tempat minum dan makan terbuat dari emas itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki, termasuk untuk perempuan. Nah, ini
perempuan. Ini berbeda dengan cincin yang terbuat dari emas. Cincin dan al-harir. Al-harir itu al-harir itu sutra. Jadi al-harir itu juga diharamkan bagi laki-laki tapi tidak untuk perempuan. Jadi hukum memakai tempat minum dan makan terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Padahal di satu daerah kalau tidak salah di Kalimantan atau Sulawesi, saya lupa itu ya. Itu ada orang yang membuat rumah itu dilapisi dengan emas. Atau ada di daerah Bogor sana kan? Di Bogor juga ada kan itu. Jadi masjid berkubah emas kan itu. Bagaimana kalau hanya dipolesi saja emas yang bukan seluruhnya emas ya, hanya dipolesi. Tadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi yang jelas dilarang itu manakala digunakan untuk tempat makan dan minum. Manakala yang lain bagaimana? Untuk melapisi rumah satu contoh atau kubah itu kan itu. Ini memang tidak ada kesepakatan ulama ya. Tidak ada kesepakatan ulama tentang keharamannya kan. Jadi lebih banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah hukumnya boleh. Oke, kita teruskan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, hadis pertama dari Babul Aniyah berbunyi mestinya secara lengkap, la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, hadis ke-5110. Mari kita baca apakah di Sahih Bukhari hanya di nomor ini atau ada di nomor-nomor yang lain. Kita klik atraf. Ternyata di Sahih Bukhari itu tidak hanya yang ada di nomor 5110, tetapi ternyata ada di 4 tempat. Yang pertama adalah di Kitabul Syiribah, hadis ke-5309, ada di hadis ke-5310, ada di hadis 5493 dan ada di 5499. Mari kita perbandingkan matanya antara yang ada di 5110 dengan yang ada di tempat lain. Ini kalau yang ada di 5309 berbunyi fastasqafatahu dihqanun biqadahi fiddatin faramahu bifaqala inni lam armihi illa anni nahaituhu falam yantahi wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad dibaji wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati wa qala hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Oke, yang berikutnya yang ada di Sunan Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari hadis ke-5310, dzakaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la talbasul harira wad dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sekarang yang berikutnya yang ada di Sahih Bukhari hadis ke-5493, bil madayini fastasqa fa'atahu dihqanun bima'in fi ina'in min fiddatin faramahu bihi wa qala inni lam armihi illa anni nahaituhu falam yantahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzab wal fiddatu wal harir wad dibaju hiya lahum fid dunya walakum fil akhirah. Yang terakhir yang ada di Sahih Bukhari, karena di Sahih Bukhari ada di 4 tempat, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatil dhabi wal fiddati wa an nakula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Sekarang mari kita baca di kitab-kitab yang lain. Ternyata kita menemukan ada 16 tempat yang menjelaskan tentang dilarangnya menggunakan tempat minum dan tempat makan yang terbuat dari emas dan perak. Ini yang ada kita bandingkan dengan yang ada di Sahih Muslim. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi ina'i dhahabi wal fiddati wa la talbasu dibaja wal harira fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirati yaumal qiyamah.
Jadi pada dasarnya sama, kita dilarang untuk menggunakan tempat minum dan tempat makan yang terbuat dari apa? Terbuat dari emas dan perak. Dan kita juga dilarang untuk memakai pakaian sutra, baik sutra badan maupun sutra biasa. Karena apa seperti itu? Karena tempat yang terbuat dari emas dan perak, pakaian yang terbuat dari sutra itu lahum, untuk kufar, untuk orang-orang kafir fituja di dalam dunia ini, wa walakum, untuk kamu sekalian, artinya untuk umat Islam yang beriman nanti di akhirat, yaumul kiamah, besok di yaumul kiamah. Itu yang ada di Sahih Muslim. Sekarang kita coba perhatikan di Sahih Muslim juga hadis ke 2067, istasqa Hudzaifatu fasaqahu majusiyun fi ina'in min fiddatin faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya. Jadi kalau melihat konteksnya ini, ada orang Majusi yang sedang menuangkan minuman di tempat yang terbuat dari perak, dan akhirnya Hudzaifah itu mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan jangan memakai pakaian yang terbuat dari sutra badai, dari sutra biasa, dan jangan minum di tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan di dalam piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena piring-piring seperti itu, tempat-tempat seperti itu, lahum, itu untuk orang kafir fitunya di dunia ini. Kita coba perhatikan di Sunan At-Tirmidzi, sama semestinya. At-Tirmidzi sama, hadis ke 1878. An-Nasai juga sama, ke hadis ke 5301. Di Sunan Abu Daud sama, hadis ke 3723. Ini isinya bersama. Sunan Ibnu Majah hadis ke 3414. Di Ibnu Majah lagi hadis ke 3590 sama. Naha Rasulullah SAW an lubasil hariri wa dhahabi wa qala huwa lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jadi intinya di situ. Jadi dilarangkannya memakai apa? Memakai pakaian yang terbuat dari sutra, memakai tempat yang terbuat dari emas. Karena apa? Pakaian dan tempat itu adalah lahum, untuk mereka orang-orang kafir di dunia, fid dunya walana fil akhirah, dan untuk kita nanti di akhirat. Di Musnad Ahmad juga sama semestinya, kita perhatikan. Di Musnad Ahmad ada di beberapa tempat ini. Ini kalau kita perhatikan Sunan Ad-Darimi ya, di Sunan Ad-Darimi juga sama. Jadi kharajna ma'a Hudzaifah ila al-madaini fastasqa fa'atahu dihqanun bi ina'in min fiddatin farama bi wajhahu faqulna uskutu fa inna in sa'alnahu lam yuhaddithna falamma kana ba'du qala atadruna lima ramaituhu qulna la qala inni kuntu nahaituhu wa dzakara nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha anis syurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati wa lubsil hariri wad dibaji wa qala huma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sekarang marilah kita lacak skema sanadnya. Kita mendapatkan satu data bahwa skema sanad untuk hadis ini berjumlah 26 ya, 26 sanad yang tidak diulang-ulang. 36 ya, tidak 36 yang tidak diulang-ulang ada 31, sementara yang diulang-ulang ada 5. Kita perhatikan ini ada sedemikian banyak jalur sanad, di mana perawi terendahnya adalah yang ketiga. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih lidzatihi. Oke, kita teruskan. Wa an Ummi Salamah, lan saking Ummi Salamah qalat, ngendika sapa Ummi Salamah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Alladzi utawi wong yashrabu kang minum sapa alladzi fi ina'il fiddati ing dalam wadah yang terbuat dari emas, innama yujarjiru iku setuhune ngurupaken sapa alladzi fi batnihi ing dalam perute ladzi ngurupaken napa nara jahannama ing neraka jahannam. Jadi ini boleh jadi makna hakiki. Jadi besok di akhirat itu akan dimasukkan ke neraka
Tapi mungkin bagi orang-orang yang menekuni ilmu kedokteran boleh jadi perlu diteliti itu. Kalau orang makan yang tempatnya terbuat dari emas itu dampaknya apa? Untuk kesehatan kan itu kan? Untuk kesehatan. Itu ada perlu penelitian karena sebagaimana yang saya yakini bahwa seluruh contoh dari Rasulullah, seluruh perintah dari Rasulullah, seluruh larangan dari Rasulullah itu pasti berkorelasi dengan hukum alam. Jadi berkorelasi dengan sains. Sebagaimana yang pernah diteliti itu, kenapa dulu Rasulullah SAW itu kalau makan sering menggunakan tangan, menggunakan jari langsung, tidak menggunakan sendok. Karena sesuatu yang sudah dipegang oleh tangan itu biasanya akan gampang basi. Sesuatu makanan yang basi itu kan lumat. Ketika makanan itu ketika masuk ke perut akan menjadi gampang lumat, maka akan meringankan beban usus besar di dalam rangka menggiling makanan itu kan itu. Walaupun tentu apakah Rasul itu kalau dahar senantiasa memakai jari? Enggak. Pernah Rasulullah itu menggunakan asikin, menggunakan satu pisau ketika makan daging. Nah, itu ya. Jadi kalau saudara itu kalau mau makan menggunakan sendok ya itu aja, ikut Rasulullah, tafa'ulan kepada Rasulullah bahwa dulu Rasul pernah memakan daging itu dengan pisau kan gitu. Jadi kita analogkan pisau itu identik dengan sendok kan itu untuk memakan itu kan itu. Iya. Jadi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih ay hadza muttafaqun alaih. Jadi hadis ini disepakati oleh Bukhari sama Muslim. Dan ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, manakala ada hadis yang sudah muttafaqun alaih, itu beliau tidak memerlukan untuk mencari penguat bahwa hadis ini ditakhrij oleh imam ini, enggak, sudah cukup muttafaqun alaih kan itu. Sudah sangat kuat. Karena memang kitab hadis sahih Al-Jami'ul Musnad As-Sahih karya Imam Bukhari itu mempunyai kualitas, mempunyai kekuatan untuk dipercaya sedikit di bawah Al-Quran. Jadi di bawah Al-Quran gitu ya. Jadi luar biasa. Kenapa Sahih Bukhari itu oleh ulama disepakati bahwa sedemikian kuatnya hadis itu? Karena Imam Bukhari itu tidak mau menerima satu hadis dan mencantumkan di kitab sahihnya, manakala Imam Bukhari tidak mendapatkan satu data yang pasti bahwa antar guru dan murid, antar perawi dalam sanad itu betul-betul pernah terjadi pertemuan atau yang disebut dengan thubutul liqa. Jadi kalau tidak ada data bahwa antara rawi ini, jadi antara guru sama muridnya pernah ketemu, beliau tidak mau mencantumkan hadis itu di kitab sahihnya. Sementara kalau ulama-ulama lain menggunakan apa tolak ukurnya? Bahwa antara perawi itu mutasil, menggunakan yang disebut dengan mu'asyarah. Apa itu? Kesezamanan. Kesezamanan itu intervalnya berapa tahun? Ya, sekitar 56-57 tahun. Kenapa kok 56-57 tahun? Wah, ini perlu dipertanyakan kan? Karena memang ulama itu sepakat bahwa seorang anak itu sudah berhak menerima hadis dan sudah dicatat oleh para guru hadis pada waktu itu sebagai bagian dari muridnya, manakala anak itu sudah berumur 5 tahun. Waktu itu juga sama, ibu-ibu itu datang mengikuti pengajian, bapak-bapak itu mengikuti pengajian hadis itu membawa anaknya. Manakala anaknya itu sudah berumur 5 tahun, oleh syekhnya, oleh gurunya itu bahwa anak itu dicatat sebagai bagian dari yang hadir di majelisnya. Makanya mencatat kehadiran pembelajaran itu tidak hanya sekarang kan itu kan, tidak ada sekarang, dulu juga dicatat kan itu. Menerimanya jadi paling cepat umur 5 tahun. Tetapi kalau menyampaikan hadis itu, seorang anak itu sudah diperkenankan menyampaikan hadis dan sudah sudah dicatat sebagai bagian dari terjadi proses pembelajaran hadis itu, manakala anak itu berumur berapa? Ketika sudah balik. Nah, karena seorang anak itu pertama kali
sudah bisa dianggap sebagai penerima hadis ketika berumur 5 tahun, sementara usia rata-rata umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya berapa? Sekitar 62, 63. Maka jeda, jadi umur rata-rata dikurangi umur paling kecil menerima hadis. Oleh karena itu kalau kita meneliti hadis itu biasanya kalau selisihnya sekitar 56-57 tahun itu masih dianggap mutasil. Kenapa kok seperti itu? Karena memang kalau kita meneliti di Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi para perawi itu, yang sering kali dijelaskan itu bukan tahun lahirnya tetapi tahun wafatnya. Sementara kita tidak tahu, kecuali kalau di kitab-kitab Rijalul Hadis itu diberitahu, jadi perawi ini meninggal tahun sekian, umurnya sekian. Nah, kalau sudah ada umurnya sekian itu kan bisa jadi mestinya bisa dilacak berikutnya. Di antara rawi itu betul mutasil atau tidak, itu yang bisa dilacak. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempelajari apakah terjadi ittisalus sanad atau tidak. Masih ingat barangkali? Jadi satu syarat, satu indikator bahwa hadis itu dikatakan sahih manakala apa? Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya muttasil. Yang kedua, apa? Dhabtur rawi, perawinya dhabit. Yang ketiga, adlur rawi, perawinya bersifat adil. Penggabungan antara dhabit sama adil disebut dengan thiqah. Ya, thiqah. Yang keempat apa syaratnya agar hadis itu bisa berkualitas sahih? Adamus sudud, tidak adanya syad, dan yang terakhir adalah adamul ilal, tidak adanya illat. Wah, nanti lain kali kita bisa belajar itu, Dan kalau kita memanfaatkan proses pembelajaran takhrij hadis dengan memanfaatkan software yang kita punya, misalkan Mawsu'ul Hadis Syarif Al-Kutub Tis'ah atau Al-Maktabah Al-Fiyal Sunan Nabawiyah, insyaallah kita akan mendapatkan banyak kemudahan. Mahasiswa santri yang belajar mustalah hadis, belajar ulumul hadis, tetapi tidak dimanfaatkan untuk meneliti kualitas hadis, maka mahasiswa dan santri itu terasa tidak bisa menikmati ladatnya belajar mustalah hadis atau ulumul hadis. Jadi memang kita perlu belajar itu agar kita tahu apakah kualitas hadis ini sahih atau tidak. Jadi apakah hadis ini hanya berkualitas hasan, kan itu. Saudara tahu siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah hadis hasan? Siapa? Imam At-Tirmidzi. Jadi sebelum Imam At-Tirmidzi tidak ada istilah hadis hasan, kan itu. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan satu istilah hadis hasan. Loh, batasannya apa antara hadis sahih sama hadis hasan itu? Perbedaannya hanya satu, ya. Perbedaannya hanya satu. Apa perbedaannya? Di tingkat hafalan perawi hadis hasan itu sedikit lebih rendah. Wah, ini ya, sedikit lebih rendah dibanding perawi hadis sahih. Terus gimana cara mengetahuinya? Kalau kita memanfaatkan maratibur ruwah, jadi peringkat perawi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membagi maratibur ruwah ke dalam 12. Jadi yang 6 termasuk adil, yang yang 6 berikutnya termasuk al-jarh. Jadi yang ta'dil 6, yang at-tajrih 6. Gitu. Nah, kualitas perawi, maksud saya hafalan perawi itu dianggap lebih rendah itu manakala perawi itu masuk kategori keberapa? Keempat atau ke-5. Itulah yang dijelaskan oleh Profesor Sudi Ismail dalam bukunya Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, kan itu. Sebagaimana sudah saya perjelaskan bahwa meneliti kualitas hadis itu bisa menggunakan perspektif sanad, bisa menggunakan perspektif matan. Jadi bisa naqdul sanad, bisa naqdul matan. Yang sering kita pelajari itu adalah kita menggunakan naqdus sanad atau kritik sanad. Ya, nanti lain kali kita pelajari itu biar kita bisa merasakan ladatnya belajar ulumul hadis. Sekarang hadis yang kedua yang ada di Babul Aniyah. Ini saya bacakan. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibn Anas an Nafi
an Zaid bin Abdullah ibn Umar an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tercantumkan di Sahih Bukhari hadis ke 5311. Mari kita lacak apakah di Sahih Bukhari hanya di sini atau ada juga di tempat lain. Nah, ternyata di Sahih Bukhari hanya ini satu-satunya. Kita coba lacak di kitab yang lain. Di kitab yang lain kita menemukan ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad, ada di Muwatta Malik, dan ada di Sunan Ad-Darimi. Secara keseluruhan jumlahnya ada 9. Jadi 9 tambah 1 yang dari Sahih Bukhari itu berarti ada 10 tempat yang menjelaskan hadis yang semana dengan yang selafat dengan yang ada di Sahih Bukhari hadis ke 5311. Mari kita bandingkan. Yang ada di Sahih Muslim hadis ke 2065, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Oke. Di Sahih Muslim yang berikutnya juga sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba fi ina'in min dhabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nara bin jahannam. Ini Ibnu Majah anna akhbaratu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sama di Musnad Ahmad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yashrabu fi ina'il min fiddatin innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sama ini yang Musnad Ahmad juga sama isinya sama, Muwatta Malik juga sama, Sunan Ad-Darimi juga sama. Jadi semestinya pada dasarnya hadis ini ada 9 hadis yang semana atau selafat di tempat-tempat yang lain. Mari kita perhatikan skema sanadnya. Hadis ini memiliki 20 jalur sanad, yang 18 tanpa diulang-ulang, sementara yang 2 diulang-ulang. Tapi kalau kita perhatikan semua jalur sanad ini melalui yang namanya Abdullah, ya Abdullah. Yang Abdullah itu berperingkat yang ke-6. Siapa sih Abdullah itu? Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq, ya. Ini berarti cucunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini kalau kita perhatikan berperingkat yang ke-6. Di sini diterima makbul kan itu. Oleh karena itu kalau ada hadis dengan jalur sanadnya yang seluruhnya melalui satu perawi yang beri peringkat ke-6, sebagian mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif dan sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis yang berkualitas hasan lidatihi. Oke. Hadis yang ketiga dari babul aniyah adalah wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, ketika sapa Ibnu Abbas qala, ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu, idza dubigha nalikane den sama apa al ihabu lulang, faqat tahura maka dadi suci apa ihab. Disama itu seperti apa sih? Disama itu adalah kulit itu dihilangkan kotorannya. Jadi kotorannya, perintil-perintil itu dibersihkan. Biasanya menggunakan apa membersihkan itu? Menggunakan dedaunan, daun widara, daun salam itu digosokkan. Sehingga apa? Perintil-perintilnya itu seluruhnya akan menjadi hilang. Jadi manakala ada kambing satu contoh, manakala ada kerbau satu contoh, ngerti-ngerti mati tanpa disembelih, itu kan haram, itu kan tidak boleh dimakan, itu maitah kan itu, ya. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan itu, kalau saudara itu punya sapi satu contoh, terpagi-pagi itu rasanya pengen merasakan sop buntut kan itu, terus ngerti-ngerti buntutnya sapi sampai potong, ketika sapinya masih hidup jedet kan itu, ini sampai potong, sampai masak menjadi sop buntut, maka sop buntut sampean itu hukumnya haram. Karena apa? Ketika kita memotong bagian dari al-bahimah, dari hewan ternak itu, dan hewan ternaknya itu masih hidup, maka potongannya itu dianggap maitah, dianggap sebagai bangkai.
gitu. Jadi kalau mau merasakan ya dipotong seluruhnya saja kan gitu. Nanti diundangkan orang sekampung kan itu untuk makan enak rame-rame kan gitu, ya. Itulah. Di sini dikatakan idza dubighal ihabu faqat tahura, itu menjadi suci. Akhrajahu Muslim, akhrajahu akan mengerti sebuah Imam Muslim wa indal arba'ah, lan menurut Imam 4 itu tidak idza dubigha, tetapi ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang dubigha iku den sama apa alihab faqat tahura, mongko menjadi suci. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini dikatakan al-ihab, jadi seluruh kulit binatang yang disebut dengan lulang, ya. Tidak usah ditambah dengan belulang, ya, lulang saja lah itu, ya, jadi kulit itu. Apakah ini memasukkan misalkan kulit babi kan itu? Masuk itu tidak? Ini ada yang mengatakan karena di situ menggunakan kata ayyuma ihabin, utawi endi-endine lulang, endi-endine kulit, seluruhnya kan itu. Seluruhnya termasuk itu, termasuk kulitnya babi dan kulitnya anjing. Tetapi ini hanya pendapat sebagian ulama. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahwa kulitnya babi itu tidak bisa disama. Kenapa kok tidak bisa disama? Karena babi tidak punya kulit. Wah, itu pendapatnya Imam Hanafi. Mazhab Hanafi seperti itu. Bagaimana kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita? Mazhab yang banyak diikuti oleh orang mana? Oleh orang Mesir, orang Asia Tenggara termasuk Indonesia, ya. Itu berpendapat bahwa kulit babi dan kulit anjing manakala disama tetap tidak bisa menjadi suci. Kenapa? Karena sudah ada nasnya. Lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi yang namanya lahma khinzirin fa innahu rijsun ay najasun. Jadi yang namanya lahma, daging itu termasuk di dalamnya adalah al-juludu, kulitnya. Kulit babi itu najis karena ada ayatnya yang jauh lebih kuat dibanding hadis itu, lebih kuat. Sedangkan kalau anjing itu dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada khinzir. Kenapa kok dikiaskan kepada khinzir? Karena menurut Imam Syafi'i bahwa kalb atau jilatannya anjing itu hukumnya adalah najis mughalladhah kan itu. Jadi Imam Syafi'i itu menyimpulkan najis itu mughalladhah atau tidak itu didasarkan kepada cara mensucikannya. Kalau mazhab Maliki, najis itu mughalladhah atau tidak bukan didasarkan kepada cara mensucikannya, tetapi didasarkan kepada dalil. Apakah dalilnya itu qat'iyud dalalah ataukah tidak? Kalau dalam rangka menetapkan sesuatu itu najis ditetapkan berdasarkan nas, didasarkan kepada dalil Al-Qur'an atau hadis yang qat'iyud dalalah, maka Imam Maliki berpendapat bahwa itu adalah najis mughalladhah. Jadi antar ulama itu berbeda pendapat ketika mengkategorikan bahwa itu najis atau tidak kan itu. Jadi gitu. Jadi kalau kita sebagai mazhab Syafi'i, ya mengikutilah pendapatnya Imam Syafi'i kan itu, kita kan mazhab Syafi'i, ya mengikuti Imam Syafi'i kan itu. Oke. Makanya kalau di Al-Azhar kalau ada mahasiswa baru masuk itu ditanya mazhab saudara apa kan itu. Nanti dimasukkan ke kelas yang memang kelas itu mengajarkan mazhab itu. Sing repot itu kita mazhab Syafi'i tapi kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang dikembangkan oleh orang yang non Syafi'iyah, bahkan memusuhi Syafi'iyah kan. Wah, itu yang jadi konflik kan itu, dan itu sering kali terjadi di Indonesia kan. Jadi perbedaan pemahaman terhadap agama itu sering kali menjadi sumber konflik kan itu. Sering kali menjadi sumber konflik. Hadis yang ketiga fi babil aniyah berbunyi idza dubighal ihab faqad tahura. Ketika kulit binatang itu disama maka menjadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 366. Mari kita baca apakah yang ada di Sahih Muslim itu hanya yang ada di nomor 366 atau ada di tempat lain.
Ternyata di Sahih Muslim itu ada di 3 tempat dan ketiga-tiganya menggunakan nomor yang sama 366. Mari kita bandingkan matanya. Ini inna nahnu bil ma'ribi wa ma'anal barbaru wal majus nu'ta bil kabshi qad dhabahuhu wa nahnu la nakulu dhabaihahum wa ya'tuna bisiqai yaj'aluna fil wadak. Faqala Ibnu Abbas sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala dhibahuhu tahuruhu. Jadi ketika satu binatang itu disembelih oleh orang yang tidak beragama Islam, yang mengakibatkan dagingnya itu menjadi haram karena tidak mengikuti tata cara Islam, tetapi kulitnya manakala disamak maka kulit itu menjadi suci. Ini yang ada di Muslim juga. Kita perhatikan di tempat yang lain ini sama, tibahuhu tahuru. Jadi dengan menyamak kulit bangkai binatang itu menjadikan kulit itu menjadi suci. Mari kita perhatikan yang ada di kitab-kitab yang lain. Ini ada di 15 tempat ya, 15 tempat. Di samping ada di Sahih Muslim, ada juga di At-Tirmidzi kan itu. Qala Rasulullah ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Ndine lulang dubigha kang den sama apa ihab, apa ayyuma ihab faqat tahura moko dadi suci. Apa ayyuma ihab. Jadi disama. Kita perhatikan di tempat lain. An-Nasai juga sama, An-Nasai lagi juga sama. Ini intinya di situ. Jadi ad-dibagh tahur. Jadi dengan disama itu menjadikan kulit itu menjadi suci. Idza tuqbal ibah faqat tahura. Terus di tempat lain di Musnad Ahmad sedemikian banyak hadis yang selapat atau semakna ini, dan Ad-Darimi juga sama. Mari kita lacak bagaimana skema sanadnya. Oke. Kita jumpai bahwa hadis ini mempunyai jalur sanad sebanyak 29. 24 diantaranya tidak diulang-ulang, sementara yang 5 diulang-ulang. Kita perhatikan ini melalui Abdurrahman yang berperingkat yang keempat. Kita coba lacak apakah ada sanad yang lain yang perawi terendahnya itu yang ke-3. Oke, ini ada semestinya dari Maimunah dan kepada Abdullah itu. Ini Siti Saudah. Jadi kalau kita melihat ini, maka ada 2 jalur sanad yang terendahnya seluruhnya malah bahkan sahabat kan itu. Maka kualitas hadis ini adalah sahih lidatihi. Sumber konflik. Oke, kita teruskan. Wa an Salamah ibnu Muhabbik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Salamah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibagul juludil maitati tuhuruha. Tibagul juludil maitati utawi nyama kulit bangkai iku tuhuruha menjadi nuceaken apa menyucikan juludul maitah. Sahaha nyohayaken iku hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi ini hadis-hadis ini adalah memperkuat hadis yang ada di atasnya tadi kan itu. Oke, kita teruskan. Oke, hadis yang ke-4 ini kita tidak ketemukan di Al-Qutubut Tis'ah, tetapi kita bisa lacak sumber dari hadis ini ada di kitab-kitab yang lain. Salah satunya misalkan kita bisa dapatkan di kitab At-Talkhisul Habir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini juga dikatakan dibagul juludil maitati tahuruha. Di sini dikatakan ini ada lafaz dari Ibnu Hibban kan itu. Jadi di sini mengatakan Waraun Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tabrani wa Daruqutni wal Baihaqi min hadits Aisyah falafdun Nasa'i dibaghu wa tahuruha walafdu Ibnu Hibban itu dibaghu juludul maitati tahuruha. Jadi matan yang ada di kitab Bulughul Maram ini adalah dari matan lafaz dari Ibnu Hibban. Di sini dikatakan bahwa kualitas hadis ini menurut Ibnu Hibban adalah berkualitas sahih. Itu di kitab Talkhisul Habir itu ada pada juz 1 halaman 550. Kalau kita perhatikan ini informasi dari referensi ini Talkhisul Habir itu ditulis oleh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abul Fadl Al-Asqalani, atau yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau lahir tahun 773 Hijriah dan beliau wafat tahun 852 Hijriah. Kitab ini ada 4 jilid, terbit di Al-Madinah Al-Munawwarah, tahun terbitnya adalah 1964 Masehi atau 1384 Hijriah.
Oke. Kitab ini ditahqiq oleh Said Abdullah Hashim Al-Yamani Al-Matni itu. Jadi ini terkait dengan hadis yang keempat yang ada di atasnya tadi kan itu. Oke, kita teruskan berikutnya. Wa an Maimunata sangkai Maimunah. Qalat ketika sapa Maimunah, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra ngliwati lewat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin kelawan ketemu wedhus ya juruna kang padha narik sapa kaum ha ing syat. Jadi ada kambing yang ditarik oleh orang-orang dan kambing itu sudah dalam keadaan mati ketika ditarik itu. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi, lau akhadtum ihabaha, lau akhadtum yen to mundut sira kabeh ihabaha ing lulange si syat. Faqalu mongko padha jawab sapa kaum, orang-orang itu menjawab terkait dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satuni syat iku maitatun iku batang iku bangkai iku mati. Faqala ketika orang-orang itu mengatakan seperti itu, faqala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha bisa nyuciaken ha ing syat atau ha ing lulang ihab niku apa almau banyu wal qardu lan daun salam. Ini dedaunan yang bisa digunakan untuk menghilangkan apa perintil-perintil kulit itu kan itu. Jadi yang bisa digunakan untuk menyamai itu kan itu. Jadi itu bisa mensucikan itu kan itu. Walaupun hewannya itu adalah bangkai, sepanjang itu bukan bangkai babi dan bangkai anjing. Nah itu. Akhraja ngetaken kata sapa Abu Dawud dan Nasai lan Imam Nasai. Hadis berikutnya, hadis yang kelima berbunyi anna Maimunah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathatha annahu marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisy yajurruna syatan lahum mithla al-hisani. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law akhadtum ihabaha qalu innaha maitah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Jadi ini ada sekelompok orang dari orang-orang Quraisy yang menyeret kambing, dan kambing itu diseret karena sudah mati, dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, andai kata kamu sekalian mengambil kulitnya, mereka mengatakan ini adalah sudah mati, maitatun. Makanya Rasulullah mengatakan yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Jadi kulit binatang yang mati itu bisa menjadi suci disebabkan karena apa? Akhirnya Rasulullah itu mengatakan yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Jadi kulit binatang yang mati itu bisa menjadi suci disebabkan karena air dan daun salam. Jadi daun salam itu adalah daun yang bisa digunakan untuk menyamak, menghilangkan kotoran perintil-perintilnya itu. Sekarang kita masuk, kita coba perhatikan hadis ini apakah hanya di Sunan An-Nasai atau di tempat lain. Kita klik atraf, ternyata tidak, hanya satu ini. Kita coba di kitab yang lain, ada di Abu Dawud. Di Abu Dawud kita coba bandingkan matanya. Di sini Abu Dawud mengatakan kana li ghanamun bi Uhudin fa waqa fiyal mautu. Jadi ada kambing pada perang Uhud tetapi mati. Wa dakhaltu ala Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika laha faqalat li Maimunah. Akhirnya Maimunah mengatakan lau akhadti juludaha fantafa'ti biha faqalat aw yahillu dzalika faqala na'am marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisy yajurruna syatan lahum mithla himari faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau akhadtum ihabaha qalu innaha maitatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Sekarang kita coba perhatikan dua hadis di dua tempat ini, hadis yang dari dua tempat ini terkait dengan skema sanadnya. Kita perhatikan di sini. Nah, ternyata seluruh hadis ini ada 3 sanad yang tiga-tiga tidak diulang-ulang, tetapi seluruhnya melalui Aliyah dan melalui Abdullah, yang kedua-duanya itu berperingkat yang ke-6. Tadi sudah saya katakan bahwa sebagian ulama berpendapat hadis ini berkualitas
hasan lidzatihi, tetapi ada juga yang berpendapat hadis ini adalah berkualitas dhaif kan itu. Nasai. Hadis berikutnya wa an Abi Tha'labah. Saking Abu Tha'labah Al-Khusni kan bos Al-Khusni radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah anhu saking Abu Tha'labah. Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wahai utusane Allah, inna satune ingsun iku bi ardi qaumin ana ing bumine kaum yaitu ahli kitabin. Jadi inna satune ingsun iku bi ardi qaumi ahli kitabin. Sesungguhnya aku iku bi ardi qaumi ahli kitabin itu ada di daerah penduduknya ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab Nasrani dan Yahudi, yaitu Nasrani dan Yahudi itu. Afanaqulu fi aniyatihim, afanaqulu ana ta oleh mangan ingsun fi aniyatihim ing dalam pira-pira wadahe ahlul kitab. Qala jawab sapa jeneng Nabi, la taqulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. La taqulu aja mangan sira kabeh fiha ing dalam wadah-wadahe ahlu kitab illa kejaba yen to alla tajidu ora menemoni sira kabeh ghairaha ing saliyane wadah-wadahe ahli kitab niku. Kalau memang tidak menemui yang lain, faksilu mongko padha basuh sira kabeh ha ing aniyatihim wa kulu lan mangano sira kabeh fiya ing dalam aniyatihim. Nah, ini menarik untuk dipertanyakan. Kenapa Rasulullah itu melarang para sahabatnya untuk makan di tempat minum miliknya ahlu kitab? Apakah ahlu kitab itu najis? Ataukah larangan ini berlaku umum dengan tidak peduli ini ada situasi dan kondisi yang berbeda? Ternyata kalau nanti kita pelajari, Rasulullah itu pernah diundang oleh seorang Yahudi dan ternyata Rasulullah berkenan untuk dahar di undangannya orang Yahudi itu kan itu. Oleh karena itu konteks dari larangan ini apa? Karena orang ahli kitab itu seringkali memasak daging apa? Daging babi, dan tempat minumnya sering digunakan untuk apa? Menempatkan minuman khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan. Itu disebabkan karena itu. Jadi karena tempat-tempat itu sering digunakan untuk apa itu? Untuk memasak daging babi, daging celeng yang jelas najisnya itu digunakan untuk menempatkan khamr, arak atau minuman keras yang jelas najisnya itu. Maka kalau kita menggunakan tempat makan mereka atau minum mereka harus kita cuci dulu. Adapun kalau kita tahu persis bahwa tempat itu sudah dicuci bersih dan menjadi suci, ya tidak apa-apa kan itu. Tidak apa-apa untuk kita gunakan minum dan makan itu. Jadi itu perlu kita pahami kan itu. Muttafaqun alaih hadza muttafaqun alaih hadza utawi hadis iku muttafaqun disepakati sapa apa alaih hadzal hadis disepakati oleh sinten oleh Bukhari sama Muslim. Hadis ketujuh. Hadis yang keenam itu kita ketemukan yang ada di Sahih Bukhari, hadis ke 5170. Di sini dikatakan Sami'tu Aba Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu yaqulu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab naqulu fi aniyatihim wa ardi saydin asidu bi qawsi wa asidu bi kalbi al-muallam walladhi laysa muallaman fa akhbirni ma alladhi yahillu lana min dhalika faqala amma ma dhakarta annaka bi ardi qaumi ahli kitab ta'kulu fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha wa illam tajidu faghsilu thumma kulu fiha wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saydin fama sitta bi qausika fadhkur smallahi. Ini semestinya kalau kita perhatikan ini semakna dengan yang ada di Bulughul Maram. Jadi Abu Tha'labah itu mengatakan bahwa dia itu hidup di tengah-tengah masyarakat ahlul kitab
makan dengan menggunakan tempat makan mereka. Dia juga memburu dengan menggunakan alat buruan mereka kan itu. Ini bagaimana hukumnya? Dan akhirnya oleh Rasul dikatakan kalau saudara menemukan tempat makan, tempat minum selain yang mereka punya, lalu kita punya, maka dengan itu. Tetapi kalau tidak ada, maka cucilah dan setelah itu makanlah dengan tempat itu. Ini ada di Sahih Bukhari. Sekarang kita coba baca, ada di Sahih Bukhari hadis ke-5117 atau tempat lain atau tidak? Ternyata ada dua tempat. Ini di kitab Dzabaih was-Sayd, Dzabaih was-Sayd kan itu. Ini kita bisa bandingkan, semestinya isinya sama, di Sahih berikutnya juga sama. Kita coba baca di tempat yang lain, di kitab-kitab yang lain, kita menemukan ada 15. Jadi 15 sama 3 ada 18 ya, ada di 18 tempat terkait dengan hadis ini. Kita bisa bandingkan ini matanya antar matan, kalau kita perhatikan ini semestinya intinya hampir sama. Jadi kalau kita mau menggunakan tempat makanan orang Yahudi, orang Nasrani itu, kalau kita punya tempat yang lain gunakan itu. Kalau tidak punya tempat itu ya gunakan itu, cuma dicuci lebih dahulu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan ketika kita ngaji kitab Bulughul Maram. Kenapa tidak diperkenankan? Bukan dalam artian bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu najis, tetapi karena tempat yang dimiliki orang Yahudi dan orang Nasrani itu sering digunakan untuk memasak daging babi yang najis, dan juga sering digunakan kalau tempat minumnya digunakan untuk meminum arak, meminum khamr kan itu kan. Itu masalahnya. Bukan karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu menurut Islam najis kan itu. Ini kalau kita menggunakan tempat mereka dan kita yakin betul kalau itu suci, ya tidak masalah gunakan itu. Dan Rasulullah juga pernah menggunakan tempat minumnya orang Yahudi. Oke, kalau kita perhatikan ini antara matan hadis ini isinya sama. Sekarang kita coba baca bagaimana skema sanadnya. Hadis ini kita ketemukan ada 25 jalur sanad. Tapi kita menemukan ada sekian banyak jalur sanad yang perawi terendahnya 3, maka kita berkesimpulan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih lidatihi. Hadis ke-7, wa an Imran bin Ibn Husain, sang Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan pira-pira sahabat jeung Nabi iku tawaddau padha wudu sapa Nabi lan para sahabatnya mimazadatil mraati musyrikatin, saking gribane, saking tempat aire seorang wanita musyrikah. Nah ini. Jadi orang musyrik musyrikin najasun itu artinya yang najis bukan orangnya. Yang najis apa? Akidahnya. Jadi akidahnya, keyakinannya itulah yang najis, bukan orangnya kan itu. Buktinya apa ini? Buktinya Rasulullah dan para sahabat itu pernah berwudu menggunakan tempat miliknya seorang wanita musyrikat. Kalau wanita musyrik saja itu tempatnya digunakan berwudu, apalagi ahlul kitab. Jadi masalahnya itu bukan orang ahlul kitab, bukan orang musyrik itu orangnya najis, bukan. Larangan Rasulullah tadi terkait dengan harus kita mantapkan, harus kita yakini. Kalau memang kita tidak tahu bahwa tempat minum dan tempat makan itu betul-betul suci dan kita akan menggunakan, dan kita meyakini bahwa tempat itu sering digunakan untuk memasak daging babi dan minum khamr, maka harus dicuci lebih dahulu. Tetapi kalau kita sudah yakin ini sudah suci, ya digunakanlah itu, digunakan. Nah itu. Muttafaqun alaih, ay hada muttafaqun alaih fi hadisin tawilin, dalam hadis yang panjang. Ini adalah potongan matan hadis yang semula menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis ini kualitasnya semula adalah sangat panjang. Hadis ke-8, hadis yang terakhir dari bab ini, dari babul aniyah adalah wa Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabiy in kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin in anna qadahan nabi, setune wadah minume jeung Nabi, ada yang mengatakan gelas iku ingkasaro, iku pecah, fattakhadha mongko nuli mundhut sapa jeung Nabi makana sya'bi ing tempat sigarane
niku qadah niku tempat minum niku silsilatan ing napa dirantai dikupengi ngoten dikupengi damel napa supaya tidak pecah itu min fiddatin saking perak. Jadi tempat minum Rasulullah yang pecah itu agar bisa tetap digunakan itu diikat dengan cairan terbuat dari perak kan itu. Akhrajal Bukhari. Makanya di sini diperpendapat itu kalau yang haram itu kalau betul-betul memang tempat minum itu betul-betul utuh terbuat dari perak atau terbuat dari emas. Tapi kalau sekedar hanya digunakan untuk memberikan satu arsiran, memberikan satu ukiran, ya enggak apa-apa kan. Kalau kita menggunakan hadis ini akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kan begitu, ihdinas siratal mustaqim. Marilah kita tutup bersama-sama pengajian kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.